pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau belajar hari ini untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau terus belajar dengan cara bersyukur. Apapun mungkin saat ini yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan dalam kehidupan kita, perekonomian kita, permasalahan dalam keluarga kita, permasalahan dengan anak-anak kita, tapi kita tetap yakin, kita tetap percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap baik, sangat baik, dan teramat baik buat kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita akan menyembah, kita akan puji Dia.
Bersyukurlah kepada Tuhan.
saudara-saudara. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Saya persiapkan setiap pikiran kita. Kita mau mendengarkan, kita mau belajar. Kita minta setiap hati kita buka untuk firman Tuhan ini masuk dalam setiap kehidupan kita. Dan kita minta setiap benih-benih yang tertanam di dalam kehidupan kita, dalam setiap hati kita, benih itu boleh tumbuh dengan subur, berbuah, sehingga banyak orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan Yesus juga dalam setiap kehidupan mereka melalui kita semua di tempat ini. Kerinduan
karena jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi sedang memuji menyembah di dalam roh dan kebenaran. Keberkenanan Tuhan atas kami pagi hari ini membawa kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, dalam keintiman yang begitu dalam, untuk kami menemukan kasih sejati, untuk kami menemukan cinta yang tidak akan pernah bisa kami balas. Bapakku, biarlah kami menemukan Engkau pagi hari ini ketika hati kami menyembah, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarkan kami, izinkan kami menemukan hati-Mu yang kudus, hati-Mu yang penuh dengan belas kasih, hati-Mu yang rindu untuk memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membangun kehidupan kami yang baru, menjadikan kami ciptaan yang baru, dan membawa kami masuk ke dalam rencana dan rancangan Allah yang sungguh luar biasa, yaitu mempersiapkan kami menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sambut kehadiran Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Beri kami hati dan telinga seorang murid untuk kami rindu belajar, mendengar, dan melakukan apa yang menjadi kerinduan Bapa bagi kami. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap untuk belajar firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Bapa kita di surga. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang juga sudah kita naikkan di dalam pujian kita, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu siap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Amin. Karena Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapa menghendaki kita bukan hanya menyembah di dalam ritual ibadah, ritual yang mengandung liturgi, tetapi Bapa di surga saat ini menghendaki seorang penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya apa? Kita tidak hanya menyembah Bapa hanya waktu-waktu tertentu, hanya ibadah-ibadah saja. Ibadah minggu kita menyembah Tuhan, dalam KKA kita menyembah Tuhan, tetapi menyembah roh, dalam roh dan kebenaran adalah setiap saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, apapun kegiatan kita. Amin. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita belajar di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 21 sampai 24. Injil Yohanes 4 ayat 21, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Firman Tuhan ini dalam sebuah setting di masa lalu, ketika Tuhan Yesus berbicara kepada seorang wanita Samaria, di mana percakapan mereka dimulai dari Tuhan Yesus menyinggung masalah moralitas wanita ini, ya, karena
Ternyata wanita ini menyimpan banyak suami. Kemudian wanita ini mengalihkan pembicaraan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada pembicaraan mengenai ritual ibadah. Kami beribadah, kami orang Samaria beribadah di gunung ini. Gunung ini adalah Gunung Gerizim, di mana orang-orang Samaria menyembah Tuhan. Sebab pada waktu itu Bapak Ibu, Israel itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada orang Yahudi asli yang masih menyembah Tuhan, beribadah di Yerusalem, di Bait Suci. Sedangkan orang Samaria ini adalah seperti orang Yahudi yang berkasta kedua. Kenapa dikatakan kasta kedua? Karena orang Yahudi ini telah bercampur. Orang Samaria ini orang asli Yahudi yang telah melakukan kawin campur dengan orang-orang Kanaan, sehingga ras mereka tidak murni lagi Yahudi. Kemudian hal ini juga berdampak kepada kepercayaan mereka. Mereka tidak lagi murni menyembah kepada Tuhan Allah Israel, tapi kepercayaan mereka bercampur dengan kepercayaan bangsa-bangsa Kanaan. Sehingga dianggap orang Samaria ini sebagai orang yang ya mungkin kasta kedua, atau orang yang tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi buat orang Yahudi, orang Samaria tidak boleh datang menyembah Allah di Bait Suci di Yerusalem. Sehingga orang Samaria membuat tempat yang baru untuk menyembah Allah, yaitu di Gunung Gerizim. Jadi kalau kita kontekstualisasikan pada saat ini, artinya kita ambil maknanya di zaman sekarang, ibadah ritual itu bicara tentang ibadah kita setiap minggu. Ibadah kita dalam sebuah perkumpulan untuk kita datang bersama-sama secara berkomunal, berkomunitas untuk datang kepada Tuhan. Nah, itulah konsep penyembahan, konsep ibadah di masa lalu sebelum Tuhan Yesus datang. Konsep ibadahnya ibadah ritual, penyembahannya penyembahan ritual. Ya, kalau zaman dulu ya, seseorang akan membawa korban, apakah itu lembu, apakah itu domba, apakah itu burung, dibawa kepada Tuhan untuk memperdamaikan dirinya atas dosa di hadapan imam. Demikian juga pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita membawa hidup kita, dan kita juga mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kontekstualisasi penyembahan di masa lalu dan kepada sekarang adalah ibadah ritual yang ada sesuai dengan yang diceritakan, disampaikan oleh wanita Samaria ini. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Dengan semangatnya wanita ini berkata, kami menyembah Tuhan juga loh, kami menyembah Allah juga loh di gunung ini. Sekalipun kami tidak bisa ke Yerusalem, ke Bait Suci, tapi kami juga punya ritual, kami juga punya penyembahan kepada Allah Israel, tapi di gunung ini. Tapi kita lihat apa respon Tuhan Yesus ketika wanita Samaria ini menceritakan tentang ritual ibadahnya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, ayat 23, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya ketika Yesus datang, Dia tidak menghilangkan, menafikan atau menghapus ritual ibadah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Tetapi Dia datang membawa pembaharuan. Amin. Dia datang membawa pembaharuan cara menyembah Allah yang benar. Kalau penyembahan yang dulu berorientasi kepada ritual, berorientasi kepada liturgi, tetapi ketika Yesus datang, Dia mengajak kita, menawarkan atau memperkenalkan sebuah metode menyembah Allah yang benar, yaitu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu apa? Nah, mari kita akan belajar dari apa yang menjadi kerinduan Bapa. Karena ini dikatakan bahwa Bapa menghendaki kita menjadi penyembah-penyembah yang demikian. Berarti ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting, yang harus kita tangkap. Bukan hanya kita tangkap, namun kita bisa lakukan ini, kita praktekkan ini dengan pertolongan Tuhan.
Bapak Ibu, kita bicara tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran, berarti ada dua kata di sini, roh dan kebenaran. Kita akan kupas satu persatu. Apa itu roh? Tertulis di sini rohnya itu R-nya besar atau kecil, Bapak Ibu? Besar atau kecil? Roh di sini menyebab apa? Roh dan kebenaran. Rohnya besar atau kecil? Kalau rohnya besar berarti itu roh Allah. Kalau R-nya kecil, itu siapa? Rohnya siapa? Rohnya kita. Mari kita lihat Bapak Ibu. Manusia terdiri dari 3 bagian atau 3 unsur. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini adalah unsur atau bagian dari manusia yang berasal dari Allah, yang berinteraksi, berrelasi, berhubungan dengan Allah. Bagian dari diri kita yang berrelasi, berinteraksi dengan Allah, karena roh kita berasal dari Allah. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa ini adalah unsur dari kita yang mengenali diri kita sendiri, mengenali orang lain, dan berinteraksi dengan sesama kita. Karena ada pikiran, perasaan, kehendak, maka jiwa ini seringkali dikatakan sebagai motor kehidupan manusia. Karena di situ ada kehendak, ada keinginan, dan ada perasaan. Sedangkan bagian yang ketiga adalah tubuh, daging kita ini, daging dan tulang dan darah dan sebagainya. Ini adalah wadah dari jiwa dan roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia menjadi hilang, terputus. Dan karena kuasa dosa itu membelenggu baik roh, jiwa, dan tubuh, membawa kepada dampak yaitu kematian. Roh kita mati, jiwa kita rusak, tubuh kita mengalami kematian. Itulah dampak dari dosa. Ketika manusia dalam dosa, maka rohnya mati, jiwanya menjadi rusak, dan tubuh jasmani kita mengalami kematian. Nah, kita bahas tentang roh dulu Bapak Ibu Saudara. Ketika rohnya mati, bisakah manusia berhubungan dengan Allah? Ketika rohnya pasif karena dibelenggu, karena mengalami dampak dari kekuatan dosa, apakah roh manusia bisa berhubungan dengan Allah? Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa berelasi dengan Allah, karena untuk pintu masuknya, untuk masuk ke dalam hubungan dengan Allah, yaitu roh kita ini telah mati, menjadi pasif dan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang yang jatuh dalam dosa tidak akan punya kerinduan untuk mencari Allah. Roma 3 ayat 11. Saya bacakan saja supaya cepat Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak seorang pun yang mencari Allah. Kenapa tidak ada seorang pun yang mencari Allah? Karena roh manusia pasif, dibelenggu oleh dosa, bahkan dikatakan mati, tidak bisa berelasi dengan Allah. Roh kita yang dulunya memang berasal dari Allah telah terdistorsi, terkontaminasi, bahkan rusak oleh karena dosa, sehingga kondisi roh kita tidak kudus dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak bisa berelasi dengan Tuhan, tidak ada hasrat kerinduan untuk mencari Allah. Kenapa? Mati. Itu akibat dosa. Tetapi syukur kepada Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia dengan membawa darahnya sendiri mengadakan penyucian atas setiap hidup
orang yang percaya. Sehingga dampak dari penyucian itu, dampak dari pengorbanan dan keselamatan yang Tuhan berikan, itu adalah penyucian roh kita. Roh kita yang dahulunya tidak kudus, mati, tidak bisa berelasi dengan Allah, ketika kita terima penyucian dari Tuhan Yesus Kristus yang pertama kali dipulihkan dari kehidupan kita yang berdosa adalah Tuhan menyucikan roh kita. Amin. Kenapa roh dulu yang disucikan? Karena roh inilah yang akan berelasi, yang akan membangun hubungan dengan Allah. Maka ini menjadi penting bagi Tuhan untuk pertama kali yang dilakukan menyucikan roh kita, sehingga kita dimungkinkan kembali, diberikan ruang untuk kita bisa berhubungan dengan Allah. Maka ketika orang menerima Tuhan Yesus pertama kali, ada sesuatu semangat yang dari dalam untuk datang ke gereja, mendengarkan firman, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Yang pertama kali hidup dan dikuduskan, disucikan, dibersihkan adalah roh kita. Amin. Ajaib gak Tuhan kerja? Yes, ajaib. Karena roh ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka yang pertama kali adalah menyucikan roh kita, sehingga kita bisa berkata ya Bapa, ya Bapa, karena kita diangkat menjadi anaknya, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi setelah kita menerima keselamatan, maka roh kita akan kembali connect dengan Tuhan. Ibarat Bapak Ibu, kita punya HP hidup, dicas ya hidup, bisa buat foto, buat main game, tetapi data seluler atau tombol wifi-nya itu mati. Jadi kita tidak bisa mengakses sinyal maupun internet. Demikianlah seperti itu kita, orang yang berdosa yang belum menerima Tuhan. Kita hidup, kita bisa melakukan apa saja, tetapi tidak ada koneksi dengan sumber kehidupan. Tapi ketika tombol data seluler atau wifi itu diberhenti, maka sinyal itu akan masuk, sehingga HP yang hanya bisa buat foto tadi, cuma buat main game tadi, berubah fungsinya kembali seperti sedia kala, yaitu untuk browsing, untuk searching, untuk nonton YouTube dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tombol data seluler atau wifi ini perumpamaan roh kita. Ketika roh kita off, tidak ada koneksi, kita tidak bisa berkoneksi dengan Allah. Maka yang pertama kali Tuhan kuduskan dan perbaharui adalah roh kita. Bisa diterima Bapak Ibu? Oke, kemudian kita akan belajar bahwa ketika roh kita sudah mulai hidup, apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ketika sudah terima Yesus, rohnya on, gitu ya, rohnya on, bisa berkorelasi dengan Tuhan, maka Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya akan berkolaborasi, bahkan bukan berkolaborasi saya pikir, tetapi akan menguasai roh kita. Luar biasa ya. Roh Tuhan, Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap orang percaya akan mulai menguasai roh kita yang sudah on tadi, yang sudah aktif lagi untuk mencari Tuhan. Tetapi itu butuh proses. Semakin hari semakin kita melekat, semakin hari kita semakin melekat, semakin kita mengizinkan Tuhan menguasai, semakin kita manunggal dengan Roh Kudus. Semakin kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam roh kita, kita menundukkan diri, menaklukkan diri kepada kuasa dan otoritasnya, maka roh kita semakin manunggal. Manunggal Bapak Ibu, menjadi satu. Sehingga firman Tuhan berkata, orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah, dia adalah anak-anak
Allah. Jadi identitas kita sebagai anak Allah itu bisa dilihat dari ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Identitas kita sebagai Roh Allah di pemandangan Tuhan bukan hanya sekedar kita mengikuti ibadah-ibadah ritual, tetapi kita masuk kepada dimensi penyembahan spiritual. Apa itu dimensi penyembahan spiritual? Yaitu kita menyembah di dalam roh dan kebenaran tadi. Kita masuk ke dalam kehidupan di mana Roh Allah sungguh-sungguh menguasai, membawa kita, memimpin kita kepada seluruh jalan kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin. Identitas kita tidak karena tertulis di KTP Kristen, tetapi identitas kita yang Tuhan pandang, kita berjalan bersama dengan Roh Allah. Amin. Amin Bapak Ibu, bisa diterima? Ya, puji nama Tuhan. Terus dipimpin doa, dan itu membutuhkan waktu, bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang terjadi dalam 1-2 hari. Itu proses yang begitu panjang. Yang terpenting adalah ketika kita memberi diri, memberikan hidup kita untuk terus belajar dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, kita belajar kata kebenaran. Kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Jadi artinya menyembah dalam roh adalah sebetulnya hidup kita, roh kita yang sudah disucikan, dikuduskan, connect kembali dengan Allah, dan kita manunggal, roh kita manunggal dengan Roh Allah, dan kita hidup dalam pimpinannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam apa itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu siapa Bapak Ibu dalam konteks ayat ini? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Di ayat 17b itu jelas ya. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi siapa kebenaran itu? Ya firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Pertanyaannya, apa yang dikuduskan oleh firman kebenaran? Kalau tadi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan kuasanya dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyucikan roh kita. Jadi proses ini berasal dari Allah, diinisiatif oleh Allah. Nah, kalau yang ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Pertanyaannya, apa yang dikuduskan? Kalau tadi Tuhan menguduskan roh kita. Nah, kalau firman Tuhan menguduskan apa Bapak Ibu? Apa? Jiwa kita. Tadi saya sampaikan bahwa ketika dosa masuk ke dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, jiwa kita menjadi rusak total. Keinginan, kehendak, dan perasaan kita itu rusak total. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, keinginannya, kehendaknya, pikirannya, perasaannya itu hanya tertuju kepada Tuhan. Manusia menganut prinsip Tuhan sebagai pusat kehidupan. Semua yang dilakukan, semua yang dipikirkan, semua yang diangan-angankan, itu hanya tertuju untuk kepuasan hati Tuhan. Itu yang dilakukan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Seluruh keinginan, pikiran itu hanya untuk satu kepentingan, untuk menyukakan hati Tuhan. Artinya Tuhan menjadi pusat dari seluruh kehidupannya, pekerjaannya, keluarganya, apapun yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, semuanya berpusat untuk kepentingan Tuhan.
itu ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, jiwanya dibelenggu oleh dosa sehingga menjadi rusak dan memiliki kecenderungan, hati manusia, jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat dan memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, kata Rasul Paulus. Yang dulunya berpusat kepada Tuhan, sekarang memusuhi Tuhan, baik di dalam hati dan pikiran. Mungkin kejahatan yang dimaksud mungkin tidak seperti kejahatan seperti membunuh, mencuri, merampok, atau kejahatan pada umumnya yang sering kita lihat di dalam televisi atau berita-berita. Tapi kejahatan yang dimaksud di sini adalah ketidakinginan kita, ketika ada kerinduan kita untuk menerima kebenaran dan pemerintahan Allah atas kehidupan kita. Itu sesuatu yang berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain, dengan dosa-dosa yang lain. Kita duduk manis di sini beribadah. Kita tidak melakukan pembunuhan, kita tidak melakukan pencurian, kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moralitas atau hukum yang ada di luar sana. Tetapi yang dimaksud di sini menentang Allah di dalam hati dan pikiran, ketika kita menolak kebenaran Allah, itu terjadi dan kita lakukan. Kita menolak kebenaran Allah, kita menolak pemerintahan kedaulatan Allah atas kehidupan kita. Kita tidak mau ada pribadi yang mengatur hidup kita. Kita tidak mau ada pribadi yang punya rencana lain dalam kehidupan kita. Kita berpusat kepada diri kita sendiri. Kita nggak mau. Saya nggak mau Tuhan beracara dalam hidupku. Aku nggak mau diatur oleh firman Tuhan. Aku nggak mau dipimpin Roh Kudus. Aku mau memimpin diriku sendiri. Aku menolak kebenaran Allah, mengubah kehidupanku. Itu yang menjadi dampak di dalam jiwa kita. Dalam kata lain dikatakan bahwa kecenderungan manusia ketika menolak kebenaran Allah, ketika menolak pemerintahan Allah, kedaulatan Allah terjadi atas hidup kita, itu artinya manusia ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dan menjadi Tuhan atas kehidupan orang. Oh, tidak mau diatur kok, aku mau mengatur hidupku sendiri. Artinya kita mau menjadi Tuhan-Tuhan yang kecil. Kita memang tidak bisa mengatur alam semesta, tapi ada hasrat di dalam diri kita untuk kita hanya mengatur diri kita sendiri. Tidak mau Tuhan yang ambil alih kehidupan kita. Kita menjadi Tuhan-Tuhan yang kecil. Itulah dampak dari kerusakan jiwa. Yang dulunya jiwa ini berorientasi untuk kepuasan hati Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, berubah berpusat kepada diri kita sendiri. Aku tidak mau diatur oleh Tuhan. Aku lebih suka mengambil keputusanku sendiri. Aku mau menentukan hidupku dengan caraku sendiri. Aku tidak butuh pimpinan Roh Kudus. Aku tidak butuh itu firman Tuhan. Aku cukup dengan mencari filosofi yang di luar yang akan menuntun setiap langkahku. Aku menolak firman. Aku punya pengalaman kok. Aku punya sesuatu yang bisa aku pakai untuk menjalani kehidupan ini. Artinya apa? Kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Tuhan tidak ada dalam hitungan kita, dalam pemikiran kita. Walaupun kadang-kala kita tetap menyebut nama Tuhan di dalam doa, tetapi pada prinsipnya hasrat di dalam jiwa kita ini, baik, tegak, akulah Tuhan. Terus gimana Pak? Kok bisa ya dampak dari dosa yang membelenggu jiwa ini membuat kita bisa
berada dalam situasi kita menjadi seperti Tuhan yang tidak mau diatur, yang punya keinginan diri sendiri, yang tidak mau tunduk kepada kebenaran. Mari kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Ini adalah sumber dari mengapa dampak dari jiwa kita yang rusak membawa kita kepada kehidupan yang berpusat pada diri kita sendiri, yang menolak kebenaran dan menolak pemerintahan Tuhan atas hidup kita. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan ini berbicara tentang kejatuhan Lucifer. Lucifer adalah malaikat istimewa di hadapan Bapa di surga. Dia adalah pemimpin pujian di surga yang setiap saat berhadapan muka dengan Allah kita. Tetapi karena keinginannya untuk memberontak kepada Allah, dia dibuang dari surga dan jadilah dia bapa segala dusta, jadi iblis dan setan yang kita kenal. Mari kita baca Bapak Ibu ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Satu ya, aku hendak ya. Kedua, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Satu lagi, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Terakhir apa Bapak Ibu? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ada berapa aku hendak di situ? Jadi semangat atau spirit yang membuat kita menjadi Tuhan-Tuhan yang kecil akibat dari dampak dosa dalam jiwa kita ini dimulai dari sini. Sumber dosa itu dimulai dari sini. Seorang malaikat pemimpin pujian yang hendak menyamai yang maha tinggi, mengadakan pemberontakan. Dia ingin menjadi seperti Allah. Inilah yang menjadi sumber mengapa ketika kita jatuh dalam dosa, ketika hidup dalam dosa, jiwa kita rusak, maka berpotensi kita menjadi Tuhan-Tuhan yang kecil atas diri kita. Kita ingin menjadi Tuhan yang berdaulat, bahkan juga menjadi Tuhan atas kehidupan orang lain. Karena sumbernya di sini. Yang pertama kali berdosa memberontak kepada Allah, Lucifer. Apa yang dia buat? Dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Kata aku hendak ada 4 kali, itu mengindikasikan bahwa dia berpusat kepada dirinya sendiri. Yang dulunya dia seorang yang menyembah kepada Bapa, pemimpin pujian. Ketika hasrat itu timbul, keinginan untuk menjadi seperti Allah, dia ingin menyamai yang maha tinggi. Maka itu menjadi sumber kenapa ketika jiwa kita rusak membawa kita kepada pribadi yang ingin menjadi Tuhan. Bisa ditangkap Bapak Ibu? Sumbernya dari sini. Bapa segala dusta, setan iblis, ini yang dilakukan, sehingga itu ditularkan kepada semangat ini untuk menjadi Allah ini, ditularkan kepada manusia. Kok bisa Pak? Mana ayatnya? Ayo kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Ini percakapan antara iblis dalam wujud ular itu ya, yang menggoda Hawa, dikatakan demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pengalaman dia, kegagalan dia menjadi Allah, memberontak kepada Allah, itu ditularkan. Semangat untuk menjadi Allah itu ditularkan dalam bentuk tipu daya kepada manusia. Kamu akan menjadi seperti Allah loh. Walaupun faktanya ketika dia memberontak dan ingin menjadi seperti Allah, dia gagal atau menang? Gagal.
dijaga, bahkan dibuang, mendapat penghukuman. Nah, semangat inilah, tipu daya inilah yang dia bawa dan diberikan kepada Hawa. Nek kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah loh, tahu yang baik dan yang jahat. Tetapi apakah pemikiran Hawa itu hanya berpikir tentang ngerti yang baik dan jahat? Saya pikir tidak. Ada pemikiran, kalau gitu, kalau aku menjadi Allah, maka tidak perlu aku menyembah Allah, karena aku akan berkuasa atas hidupku sendiri. Tidak ada lagi pribadi yang akan mengendalikan aku, memerintah aku, berkuasa atas hidupku. Aku akan berkuasa atas diriku sendiri. Menarik bukan? Tidak ada lagi yang berkuasa di hidup kita selain diri kita sendiri. Tidak ada lagi yang memerintah, mengatur setiap langkah, berintervensi dalam hidup kita. Menarik. Sehingga akhirnya Hawa mengambil buah. Dan kita tahu akibatnya seperti apa. Bapak Ibu, setiap hari kita ini bertarung dalam pertandingan peperangan rohani sebetulnya. Antara apa? Antara tipu daya iblis. Mungkin iblis gak datang dalam bentuk ular lagi. Tiba-tiba ada ular di pohon Bapak Ibu gitu. Wahai Ci Yuyun, gitu ya. Gak ada seperti itu ya. Gak ada lagi. Tetapi sepanjang zaman dia terus mengupgrade diri. Dia tidak lagi berwujud ular ketika menggoda kita. Tidak wujud yang aneh-aneh. Tetapi di hari-hari terakhir ini muncul yang namanya hikmat-hikmat dunia. Dan dia bekerja menyelinap, nempel di sana, mengajarkan, menghembuskan prinsip-prinsip yang dibangun di atas pemberontakan kepada Allah, yang seringkali kita tidak menyadarinya. Contohnya apa Bapak Ibu? Dunia mengajarkan seperti ini. Love yourself, cintailah dirimu sendiri, dan tolonglah dirimu sendiri. Baik ya kayaknya ya. Tapi kalau kita uji dan kebenaran firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Beda enggak? Beda enggak dari yang tadi, yang dunia ajarkan? Love yourself, cintailah dirimu sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya kalau yang tadi dunia ajarkan itu berpusat kepada dirimu sendiri, ya cintailah dirimu sendiri, dan semua berpusat untuk kepentingan diri. Tetapi ketika firman Tuhan ajarkan kasihilah Tuhan Allahmu, artinya ada sesuatu yang lain yang kita kasihi. Bukan berpusat kepada kita, tetapi berpusat kepada Allah. Ketika kita menerima kasih Allah, maka kita dimampukan untuk mengasihi Allah. Sebelum kita menerima Kristus sebagai Tuhan, kita tidak bisa mengasihi Tuhan, betul tak? Tetapi ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kasih itu diberikan sehingga dimungkinkan kita, dimampukanlah kita untuk juga mengasihi Allah. Setelah kita penuh dengan kasih Allah, otomatis kita bisa mengasihi diri kita sendiri sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kita bisa menerima keadaan diri kita sendiri. Kita bisa mengasihi dengan cara yang benar, bukan selfish, bukan. Dan ketika kasih kita sudah penuh, maka kita baru bisa mengasihi orang lain. Amin. Kenapa orang lain tidak bisa? Kita tidak bisa mengasihi orang lain. Kita justru sering menghakimi orang lain, menuntut orang lain. Jangan-jangan kita masih ada dalam selfish, masih berpusat kepada diri kita sendiri, atau mungkin kasih Allah belum penuh dalam hati kita sehingga tidak bisa mengasihi orang lain. Selanjutnya apa yang dunia ajarkan? Aku hebat, aku luar biasa, aku bisa lakukan apapun sendirian.
Bukankah itu yang sering kita dengar? Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu bisa lakukan apapun juga. Ayo kita cek dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang bersandar kepada pengertiannya sendiri. Apa yang dimaksud dalam yang diandalkan oleh manusia, yaitu biasanya kekuatan dari relasi. Wah, kita punya kenalan siapa A, B, C, D, E. Kita punya kenalan orang yang penting, boleh? Boleh, tapi itu bukan menjadi andalan. Keuangan kita hebat, bisa kita andalkan. Intelektualitas kita, apalagi Bapak, gelar akademis, bahkan pengalaman-pengalaman kesuksesan masa lalu yang sering kita andalkan di luar Tuhan. Saya sangat diberkati dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Ibu Gembala minggu sore. Daud yang begitu punya pengalaman perang. Sejak kecil dia berantem sama singa dan beruang. Setelah itu dia berantem dengan musuh terbesar yang Goliat. Tapi ketika Tuhan membawa dalam peperangan kepada bangsa Filistin, dia tidak ngumpulin para jenderalnya. Kita akan lakukan strategi ini. Yang dilakukan dia adalah datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus dibuat? Dia tidak mengandalkan pengalaman, dia mengandalkan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, apa yang sering kita dengar dari dunia ini? Dunia mengajarkan engkau harus menjadi dirimu sendiri dan ikuti semua keinginan hatimu. Sering ya? Follow your heart. Gitu kerannya ya, anak-anak gaul itu. Tapi kita lihat apa kata firman Tuhan. Sangkal dirimu, pikul salibmu, matikan segala keinginan hatimu yang tidak selaras dengan firman dan kata Tuhan. Kontradiktif kan? Dunia ngajar, ikuti saja keinginanmu, isi hatimu, lakukan aja. Firman Tuhan, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikuti Yesus. Artinya apa? Kita baru bisa disebut pengikut Yesus kalau kita bersedia menyangkal diri dan memikul salib. Selama dua hal ini tidak menjadi bagian dari kehidupan kita, pada prinsipnya saya harus katakan kita belum mengikut Kristus. Yesus yang bilang, Yesus yang berfirman, bukan saya. Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikutlah Yesus. Jadi kalau kita belum mau menyangkal diri, belum mau memikul salib, artinya kita belum menjadi pengikut Kristus. Standarnya tinggi bukan? Benar ya? Maka sekarang saatnya kita mau belajar. Amin. Kok diam langsung? Amin Bapak Ibu. Belajar sangkal diri pikul salib. Amin. Itulah identitas kita. Nilai yang ada dalam hidup kita. Dunia mengajarkan apa? Percayalah kepada dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan apa? Percayalah hanya kepada Tuhan dan Dia yang akan bertindak. Apa yang mulia menurut dunia itu rendah di hadapan Tuhan. Apa yang bijaksana menurut dunia itu adalah sebuah kebodohan. Bukankah itu yang sering kita lihat setiap hari? Pertandingan iman kita tuh bergulat tentang nilai-nilai kebenaran. Ada nilai kebenaran dunia, ada nilai kebenaran firman Tuhan. Maka perlu kita menggali firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya nilai kebenaran itulah yang kita pilih untuk kita hidupi. Kita menjadi kritis, kita menjadi cerdas untuk melihat setiap apapun yang ditawarkan oleh dunia. Sepertinya ini benar, sepertinya ini indah, sepertinya ini bagus. Ujilah segala sesuatu. Lewat apa? Firman Tuhan. Apakah itu membangun? Apakah itu berasal dari Tuhan atau dari prinsip-prinsip hikmat dunia? Jadi Bapak Ibu, hanya kebenaran firman Tuhanlah yang akan menolong kita terjebak dari egosentris atau selfish atau yang berpusat kepada diri kita sendiri. Firman Tuhan inilah yang kita taati, sehingga ketika kita taat melakukan firman Tuhan, itu akan merekonstruksi ulang. Apa itu merekonstruksi ulang? Membangun kembali jiwa kita yang sudah rusak tadi.
hanya dengan melakukan mentaati kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita dibangun kembali, jiwa kita yang kotor itu disucikan kembali. Tidak ada dalam firman Tuhan dikatakan ketika jiwa kita rusak karena dosa, maka yang perlu dilakukan hanyalah didoakan. Didoakan tidak akan pernah mengubahkan jiwa yang rusak, tetapi memberikan kuasa untuk orang yang didoakan mau memperbaiki diri untuk melakukan firman Tuhan. Tidak ada tertulis ketika tak jamin aja lah jiwa rusak nanti kan pulih sendiri. Tidak ada itu. Ibarat motor Anda rusak, ada masukin dalam rumah, didoakan nanti kan sembuh sendiri, baik sendiri, kan tidak mungkin. Demikian juga dengan jiwa kita yang sudah rusak ini, keinginan-keinginan kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah ini. Kita tidak hanya terus melayani Tuhan dengan tujuan supaya jiwa kita sembuh, nggak ada. Justru ketika kita tidak mau membangun jiwa kita dengan firman Tuhan, kita masuk dalam dunia pekerjaan Tuhan, kita melayani, kita atau saya jika melakukan semua itu, saya akan berpotensi untuk merusak pekerjaan Tuhan, menghambat pekerjaan Tuhan, karena saya sendiri tidak mau berubah. Sementara tuntutan kita harus dibaharui hari demi hari. Anak saya nakal mungkin. Ini keluarga saya ini nakalnya minta ampun, tidak mau berubah. Tak baptis dia aja. Baptis tidak akan punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Baptis itu tanda seseorang telah menerima Yesus dan siap untuk masuk dalam kehidupan yang baru. Setelah itu apa? Dia harus belajar melakukan firman. Inilah firman yang berkuasa untuk menyelamatkan. Baptis tanpa melakukan kebenaran firman Tuhan itu hanya termasuk dalam liturgi ritual keagamaan kita, dan tidak pernah punya dampak apapun kecuali kita punya surat baptis untuk kita menikah nanti, untuk kita ngurus apa nanti. Tapi ketika baptis, kita hidup dalam roh dan kebenaran, roh kita dipulihkan dan manunggal dengan Roh Kudus dalam pimpinannya, dan kita belajar mentaati firman Tuhan, maka baptis kita akan memiliki dampak dan memiliki kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju? Dari kesimpulan sharing kita pada malam hari, pada pagi hari ini adalah ibadah spiritual, yaitu ibadah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sifatnya itu personal, pribadi, lepas pribadi. Urusan kita pribadi dengan Tuhan. Sedangkan ibadah ritual seperti ibadah minggu, ibadah KKA yang melibatkan banyak orang, itu sifatnya komunal, bersifat bersama-sama. Ibadah spiritual, ibadah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, itu adalah akar dari penyembahan kita kepada Bapa di surga. Amin. Sedangkan pujian kita, doa kita, pelayanan kita, itu adalah ekspresi atau buah dari hati yang menyembah kepada Allah. Kunci untuk kita masuk ke dalam dimensi spiritual adalah ketika kita mau menyadari bahwa betapa sudah rusaknya jiwa kita ini. Selama kita belum mau mengakui dan menyadari bahwa kita ini sudah rusak, hati kita, jiwa kita rusak, maka tidak akan pernah kita punya kerinduan untuk memperbaiki diri, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Aku baik-baik saja kok. Aku ya seperti ini. Artinya apa? Ketika kita berprinsip seperti aku ya seperti ini, artinya dia membenteng dirinya sendiri, membuat sebuah benteng untuk tidak mau diusik. Dia berdiri kepada kebenarannya dia sendiri, tidak mau ada kebenaran ilahi masuk untuk mengubahkan dia. Dan celakanya orang yang seperti dia terkurung oleh benteng yang dibuatnya sendiri. Ketika kita puas hanya kepada ritual saja, ibadah penyembahan ritual saja, maka pada titik tertentu kita akan mengalami kekeringan rohani. Karena kita tidak melekat kepada sumber air kehidupan. Kita hanya menjalankan ritual ibadah saja,
sedangkan hati kita, jiwa kita yang telah rusak, roh kita yang membutuhkan perjumpaan dengan Allah tidak terpenuhi kebutuhannya secara pribadi, pada satu titik kita akan mengalami kekeringan, kejenuhan dalam melayani. Karena kering, tidak ada yang bisa kita bagikan kepada orang lain, tidak ada yang bisa kita impartasikan kepada orang. Tapi ketika kita menghidupi spiritual, menghidupi dimensi penyembah Allah dan roh dan kebenaran, kita akan penuh dengan kasih Allah, kita akan penuh dengan hadirat Allah. Sehingga ketika kita masuk dalam zona ritual ibadah, maka pujian penyembah kita memiliki kuasa. Amin. Doa kita punya kuasa. Pelayan kita mengalirkan sungai kehidupan, aliran kehidupan yang menyegarkan jiwa kita, yang memuaskan hati kita, jiwa dan roh kita yang kering, sehingga kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Sehingga kita ini akan memiliki dampak, gereja ini akan memiliki dampak. Yang terlebih utama adalah ketika kita masuk dalam spiritual, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Amin. Siap jadi mempelai Kristus? Siap pulang ke surga? soal waktu biarlah Tuhan saja ya. Tapi bagian kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Tuhan memberi kesempatan sepanjang umur kita untuk kita merekonstruksi ulang jiwa kita yang rusak. Dengan apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Kita beri kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita, dan kita akan sembah di dalam roh dan kebenaran. Mari saya undang pemain musik. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini boleh terubahkan pikiran kami, paradigma kami tentang menyembah Allah yang benar. Kami tidak mau terjebak hanya ke dalam rutinitas ritual keagamaan kami, namun kami mau masuk lebih dalam lagi kepada hati Tuhan, kepada hadirat Tuhan yang boleh kami jumpai, yang boleh kami dapati dimanapun kami berada, kapanpun kami ada. Kami boleh berinteraksi dengan Bapa kami, kami boleh menyembah Bapa kami dalam segala keadaan dan segala situasi yang terjadi. Terima kasih, di dalam nama Yesus mampukan kami Tuhan. Tolong kami tidak mampu dan tidak bisa untuk memulihkan jiwa kami yang rusak. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan dan membutuhkan kekuatan Tuhan yang mampukan kami untuk berjalan dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita nyanyikan pujian Ku Telah Mati dan Tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Semuanya sia-sia.
kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau kehendaki dan Engkau ingini di dalam kehidupan kami, untuk kami senantiasa dikuduskan di dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Firman Tuhan yang lebih dalam lagi, untuk kami boleh mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Memberkati Tuhan firman ini bagi kehidupan setiap kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya, Bapak Christian. Tuhan, Kau akan bicara lebih dalam lagi. Kau akan pakai menjadi saluran berkat dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua diberkati. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita terima berkat yang luar biasa. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan membacakan beberapa. Bapak, kami bersyukur beribadah pada pagi hari ini ya Bapak. Buat berkat Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan, sesuatu yang indah Tuhan tanamkan di dalam setiap kami. Kami akan keluar dari tempat ini untuk menjadi pemenang-pemenang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Susianto dan Saudari Haryanti yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Yogyakarta. Penyakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi Ibu Susianto yang mendampinginya. Biarlah tangan Tuhan yang kuat yang akan menopang, supaya tetap ada sukacita dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sakit. Tuhan, Engkau akan melawat mereka dan menjamah mereka, memberikan pemulihan kesehatan mereka, untuk mereka boleh menikmati sukacita Tuhan setiap hari dan setiap saat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk acara nanti siang anak-anak sekolah minggu, untuk acara kaum muda hari Senin. Tuhan, Kau akan menolong dan memberkati setiap acara. Kau akan kirimkan anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami juga berdoa untuk acara ibadah Jumat Agung dan Paskah. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memulainya, Tuhan yang akan mendahuluinya. Tuhan akan menumpangkan tangan atas setiap acara yang kami rencanakan. Biarlah acara ini akan membawa satu perubahan, akan membawa satu pembaharuan dalam kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk menikmati sukacita Tuhan dan berkat kasih dan setia Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia sampai mati. Biarlah Tuhan Kau tanamkan ini Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan juga buat persembahan yang diberikan anak-anak Tuhan di tempat ini, baik persembahan kolekta maupun persembahan Paskah. Biarlah Tuhan Kau akan memberkati setiap persembahan ini, untuk terus pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan oleh karena pertolongan Tuhan dan oleh karena kasih setia Tuhan, juga karena setiap kami mendukung setiap acara dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, berkati persembahan ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Sebentar apabila kami pulang berpisah satu dengan yang lain, menuju ke rumah kami masing-masing, Tuhan Kau akan menyertai, memberikan kemenangan demi kemenangan,
Bahkan Tuhan Kau memelihara dan melindungi kami. Dan Kau jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk hadir di dalam setiap ibadah. Karena kami tahu Tuhan, di dalam ibadah, di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan di dalam jiwa kami. Karena ada kehadiran Tuhan di jamaat Tuhan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Pulanglah dengan damai dan sukacita Tuhan. Haleluya. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Haleluya. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah mengalir di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi, baik di dalam keluarga kami, pekerjaan dan tugas-tugas kami. Apapun yang kami lakukan, di dalam keadaan damai dan sukacita Tuhan mengalir mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.